Halo, selamat malam teman-teman. Kita kebetulan udah dapat job ya untuk Innova di tahun lawas ya. Kita mau sharing-sharing sedikit, berbagi tentang penyakit yang sering sekali muncul di Innova yang berusia senja seperti ini. Ini merupakan salah satu ciri khas karena faktor umur seperti itu ya. Nah, di sini itu bisa kita lihat untuk kondisi mesinnya. Untuk mesin Innova ini dia berkode 1TR ya, arik dari 1RZ. Nah, dengan basic mesin itu hampir sama dengan 1RZ ya, cuman ini lebih diperbaharui lagi gitu, dengan cc kurang lebih sekitar 1900 sampai dibulatkan itu jadi 2000 cc gitu mas bro. Nah, terus untuk kali ini itu pembahasan kita itu terkait masalah oil leaking atau kebocoran oli. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. Ya, yang jadi pertanyaan untuk masalah bocor oli untuk di mesin ini itu, kalau seandainya teman-teman ada yang melihara, sebut saja melihara ya, untuk masalah bocornya itu kenapa sih paling sering bocornya itu berada di titik ini mas bro. Tuh, kalau kita perhatikan itu kebocorannya itu berada di titik ini. Tunggu ya, saya coba untuk deketin, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini bagian situ. Kelihatan nggak sih? Blur enggak? Nah, berada di titik itu. Tuh. Ya. Nah, itu merupakan sambungan. Ada 3 item di situ, ada 3 komponen. Yang pertama dari blok engine-nya sendiri, kemudian ada cylinder head-nya, terus kemudian ada front cover-nya. Nah, ini dia ketemunya di situ. Nah, terus permasalahan yang sering terjadi itu bocornya itu di bagian situ mas bro. Nah, terus kalau barangkali teman-teman yang punya pengalaman nanti bisa langsung tulis di komentar ya, apakah masalahnya itu memang dari sealannya yang memang sudah tidak kuat lagi untuk menahan tekanan. Bukan tekanan sih sebenarnya, di situ tidak ada tekanan, hanya saja dia percikan ya dari putaran ini oli sampai di situ mas bro. Terus kalau untuk yang di bagian depan itu wajar ya, itu seal untuk mesin depan ya, atau karkas bagian depan itu juga sudah mulai bocor. Nah, di sini kita mau sharing-sharing sedikit ya. Pentingnya itu kita memahami kondisi mesin ya, karena umur atau segala macamnya seperti tidak terlanjur seperti ini mas bro. Ini kotorannya sudah luar biasa sekali ya. Ini ya, saya bantu center ya, karena kita buat videonya ini malam mas bro, kita lagi lembur ini sampai kondisinya seperti ini tuh kotorannya ya. Nanti kita mencoba cek dulu di situ itu masalahnya itu sumbernya dari mana. Apakah hanya sekedar lemnya yang sudah enggak bagus lagi atau apa gitu. Cuman ya gitu, kalau teman-teman mau bongkar atau mau cuci, mau memperbaiki lem atau memperbarui lemnya, ini memang pembongkarannya lumayan ribet. Ada banyak hal yang perlu dibongkar ya, mulai dari untuk sisi atasnya itu cover pulpnya itu juga kita perlu cabut, kemudian dari sisi intake manifold kita perlu cabut. Nah, kenapa sih kita perlu cabut bagian intake? Nah, di situ ada 2 baut tersembunyi mas bro untuk di bagian dalamnya, untuk pegangan dari front cover yang berada di sini mas bro. Ini
di dekat Senang bypass ya. Tuh pipa bypass yang paling sering bocor juga di situ Mas Bro gitu. Tuh ya. Nanti kita bakalan mau coba dulu untuk bersihin, kita mau cuci, kita mau buat serapi mungkin ya, supaya nggak ada masalah nanti. Terus kita pastiin juga untuk sumber bocornya ini, kita nanti pastiin masalahnya itu dari mana gitu, kok sampai ngalir gitu bocornya. Harapannya sebenarnya tidak ada keretakan atau apa-apa di bagian situ gitu ya. Terus nanti yang jadi masalah semoga nanti bukan masalah dari parking cylinder headnya itu yang kebuka gitu loh. Biasanya siapa yang rawan di situ Mas Bro. Oke ya. Terus tadi itu juga ada kendala sedikit, kita pas buka di bagian puli karkasnya itu bautnya juga kencang sekali Mas Bro, agak keras ya itu. Nah untuk teman-teman yang mau triknya cara buka itu ada dua cara. Kalau memang tujuannya untuk buka front cover ini Mas Bro, yang pertama itu teman-teman bisa ganjolnya itu lewat dari dinamo starter. Teman-teman bisa copot dulu dinamo starternya, nanti di situ bakalan ketemu roda gila giginya itu, nanti teman-teman bisa ganjolnya di situ. Terus yang kedua, berhubung kita mau buka front covernya itu bautnya kan ada di bagian dalam karter Mas Bro. Itu ada kurang lebih sekitar 4 atau 5 biji baut yang megang front cover ini. Nah dari situ kita kan harus buka karternya atau oil pan bahasanya ya. Nah teman-teman bisa ganjel di karkasnya juga boleh, langsung di situ ganjel pakai kayu supaya tidak terlalu berisiko ya. Nah di situ kemudian barulah teman-teman bisa putar atau buka baut dari pulinya gitu ya. Untuk yang lainnya sih nggak ada terlalu masalah, hanya saja bautnya yang banyak sekali Mas Bro ini ya. Kalau dibandingkan dengan Avanza atau mesin-mesin yang lain, udah ini yang paling banyak barangkali, yang paling ribet bautnya ya. Oke, untuk sekelas tipe-tipe ini, tapi untuk yang lainnya ya mungkin ada yang lebih banyak daripada ini Mas Bro bautnya. Tapi ya kita nikmati pelan-pelan Mas Bro, kita jalan pelan-pelan guys tongkara, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Oke, nah terus kemudian ini sebenarnya kalau untuk kerja front cover begini, ini mesinnya tinggal buka baut keliling di transmisi, pegangan transmisi itu mesinnya sudah bisa kita angkat naik gitu ya, tidak terlalu banyak lagi. Kalau cuma sekedar mau turun mesin ini sudah bisa begitu, tapi kita tidak perlu lakukan itu karena kita fokusnya di sini saja Bos Bro. Kita nanti mau buatin ini, mau bersihin, cuma nanti ini bakalan makan waktu. Oh ya, untuk teman-teman yang punya trik jitu buat ngebersihin noda-noda yang seperti ini ya, sebenarnya saya juga ada untuk bahan-bahan untuk mencuci, tapi alangkah bagusnya kalau kita sharing-sharing Mas Bro ya. Silahkan teman-teman tulis di komentar apa-apa bahan yang perlu saya gunakan untuk membuat racikannya supaya bisa kinclong kayak baru lagi Mas Bro. Oke ya, nanti videonya itu setelah perbaikan nanti saya mau buatkan kembali. Oke ya. Terus kalau untuk sejauh ini sih nggak ada, cuman yang paling sering kok kenapa bisa hanya di bagian situ itu yang paling sering bocor Mas Bro. Padahal ini sebenarnya baru diganti, cuman kayaknya tidak tepat sasaran ya kalau untuk masalahnya. Ini kemarin tuh yang baru diganti itu di bagian itu sweet olinya itu baru Mas Bro, itu baru diganti. Katanya sih itu bocor kemarin gitu, tapi ya enggak tahu lah apakah memang bocor sweet olinya. Kalaupun memang bocor enggak apa-apa, enggak ada masalah lah itu ya, sweet olinya. Terus kemudian nanti juga kita bakalan bersihin dulu ini ya. Oke Mas Bro ya, mudah-mudahan ada halangan. Terus nanti kita tinggal cek-cek saja. Oh ya, untuk teman-teman yang punya pengalaman atau melihara Innova ya, siapa tahu teman-teman bisa sharing untuk masalah kelebihan dan kekurangan dari mesin ini ya. Mesin ya, bukan dari unitnya ya. Kalau untuk unitnya sih, kalau untuk masalah kenyamanan ya sudah luar biasa, tidak perlu diragukan lagi ya. Tapi kalau untuk engine 1TR ini
apa sih plus dan minusnya, silahkan teman-teman buat di komentar, di klik di situ ya. Nanti supaya bisa kita berbagi tentang engine ini. Oke ya, mantap. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menjadi tempat untuk kita saling berbagi, Mas Bro. Mantap, selamat malam. Salam santun satu profesi dan semoga rezekinya kita lancar selalu. Amin.